Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang berasal dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya tenaga endogen. Just keep your feet on the ground and move your head all around. You put your hands in the air and move with the sound to the earthquake. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, tetapi mereka terjebak pada masing-masing tepian mereka karena hambatan gesekan. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusnya gunung berapi. Gempa bumi vulkanik terjadi ketika tekanan magma dari bawah permukaan bumi menyebabkan retakan atau pelepasan energi di kerak bumi. Proses ini dapat menghasilkan gempa bumi dan erupsi vulkanik secara bersamaan atau terpisah. Gempa runtuhan atau terban yaitu jenis gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua yang runtuh, dan lainnya. Gempa runtuhan biasanya memiliki dampak yang lebih kecil dan berdampak di wilayah yang sempit. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya kurang dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan bencana yang besar. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara sampai dengan 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa laut, letak episentrumnya berada di dasar laut, sangat berbahaya karena dapat menimbulkan tsunami. Gempa daratan, letak episentrumnya di daratan. Kadang-kadang, gempa ini sangat kuat dan dapat merusak bangunan. Seismograf terbagi atas dua macam, yaitu seismograf vertikal dan seismograf horizontal. Pencatatan waktu sangatlah penting karena setiap gelombang yang ditangkap harus ditentukan waktunya dengan tepat. Dengan demikian, dapat ditentukan pusat, jenis, dan gelombang gempa. Dengan menggunakan seismograf, data ditentukan letak episentrumnya.